Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru banyak sekali menulis tentang kata-kata ajaran. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ajaran sehat atau sound doctrine, maka ada 6 ayat Alkitab yang sangat menonjol yang bicara mengenai ajaran sehat atau sound doctrine. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ajaran sehat itu sound doctrine. Jadi kalau Pendeta Wanda Dumais bicara tentang sound doctrine, Anda tidak perlu bosan mendengarnya. Karena sound doctrine itu adalah ajaran sehat. Sound doctrine itu adalah firman Allah. Nah, Anda menerima sound doctrine, Anda menerima firman Allah. Kalau Anda menolak sound doctrine, ya Anda menolak firman Allah. Begitu. Jadi tidak perlu bosan mendengar istilah ini, karena istilah ini akan selalu muncul dalam pengajaran saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan sendiri berbicara atau mengajar tentang topik ini sebagai topik yang sangat penting. Gereja itu harus mengenal tentang sound doctrine. Karena sound doctrine atau ajaran sehat itu ada di dalam textbook mengenai gereja Tuhan. Jadi kalau engkau ingin menjadi jemaat yang berhasil, pelayan Tuhan yang berhasil, maka engkau harus mengenal textbooknya gereja. Buku tentang referensi pengajaran gereja, buku wajib, buku pegangan tentang gereja Tuhan itu adalah 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Nah, ini disebut dengan surat-surat penggembalaan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam surat-surat penggembalaan kepada Timotius dan Titus, Paulus menekankan tentang ajaran yang sehat atau sound doctrine. Jadi sound doctrine itu bukan ajarannya Pendeta Wanda Dumais, tapi sound doctrine itu adalah ajaran dari Alkitab yang saya elaborasi dan saya tonjolkan untuk kita mengerti dengan jelas. Mengapa, saudara? Salah satu topik yang penting yang Paulus bicarakan adalah dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Ini salah satu ayatnya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi banyak orang bebal di dunia ini. Banyak jemaat yang bebal tidak mau menerima ajaran sehat. Karena Alkitab katakan waktu itu akan datang. Pada waktu itu Paulus bicara sebelum waktu itu datang. Sementara saat itu sebenarnya sudah berlangsung ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita yang berdiri teguh atas firman Tuhan harus terus mengumandangkan ajaran sehat. Supaya orang-orang bebal itu bisa dibawa kepada ajaran sehat. Di gereja itu banyak orang yang bebal, saudara. Tidak mau terima ajaran sehat. Menjadi pengacau di dalam gereja. Mempengaruhi orang lain untuk menjauhi firman Tuhan. Untuk menjauhi ajaran sehat. Banyak. Karena itu saya ingin bicara keras seperti Rasul Paulus. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kalau engkau bosan dengan ajaran sehat, engkau bosan dengan sound doctrine, engkau bukanlah murid Tuhan. Mengapa? Karena engkau menolak firman Tuhan. Nggak usah dengar firman Tuhan.
kalau bosan dengan sound doktrin. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. 2 Timotius 4 ayat 3. Jadi ajaran sehat ini harus diajarkan. Berapapun harganya, kita harus fighting dengan ajaran sehat. Hamba-hamba Tuhan, engkau harus berdiri teguh di dalam ajaran yang sehat. Karena orang akan menolak ajaran yang sehat tersebut. Di dalam Titus menyinggung. Misalnya Titus 2 ayat 2, saya bilang. Saya bacakan ayat ini. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Saudara, kita bukan sekedar beriman, tapi mengejar iman yang sehat. Mengapa? Karena banyak orang, mereka tidak peduli imannya sehat atau tidak sehat. Dan orang-orang seperti ini menjadi pengacau di dalam gereja. Karena imannya tidak sehat. Karena dia hanya mau ajaran-ajaran yang dolak-dalik. Dia mempengaruhi orang-orang lain. Paulus berbicara ini mengingatkan. Lihat ya saudara. Titus 2 ayat 2 saya bacakan ulang. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Ajaran sehat dalam kasih dan ketekunan. 1 Timotius 6 ayat 5. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sebuah atau suatu sumber keuntungan. Ini yang bikin cekcok di dalam gereja Tuhan ini karena imannya tidak sehat. Banyak merusak. Saya banyak menemukan dalam pelayanan saya seperti itu. Fitnah sana sini. Bicara hal-hal yang tidak benar. Karena mereka tidak mau tunduk pada ajaran yang sehat. Begitu. Sehingga mereka berusaha memfitnah orang yang memberitakan ajaran sehat. Supaya orang tidak pergi mendengar ajaran sehat. Orang-orang ini adalah benalu dalam pekerjaan Tuhan. Anda yang menjadi gembala. Anda yang melayani Tuhan. Anda yang mendengarkan firman Tuhan. Anda harus hati-hati. Banyak benalu-benalu ini yang akan merusak pekerjaan Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 2 bilang, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Saya ingin memberitakan ajaran sehat supaya engkau sehat-sehat. Bukan mengejar kesehatan fisik, tapi mengejar kesehatan iman. Karena orang yang sehat dalam iman itu tidak akan menjadi perusak dalam pekerjaan Tuhan. Tidak akan menjadi percekcok ya, atau mengacau. Banyak percecokan terjadi di dalam gereja Tuhan. Karena ada orang-orang yang memang merusak. Iman mereka tidak sehat. Karena mereka tidak tunduk kepada kebenaran Tuhan. Makanya kalau diberitakan firman Tuhan, mereka bosan. Mereka tolak bahkan firman Tuhan. Mereka menghina firman Tuhan. Apa ini ajaran sehat? Apa ini Wanda Dumais bicara tentang ajaran sehat? Saya bosan dengar ajaran sehat. Kalau engkau bosan dengar ajaran sehat, engkau bukan murid Tuhan. Engkau tidak perlu ikut ajaran sehat. Tidak perlu berada di jaringan gereja BIC. Karena engkau bukan orang yang mendengar ajaran sehat dan tunduk pada ajaran sehat. Kita ingin mengajar orang supaya mereka punya kesehatan iman. Saudara, maka firman Tuhan selalu bicara hal yang sama. Lihat, Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Lihat, saya mau menegur orang-orang itu. Orang-orang yang tidak mau imannya menjadi sehat. Mereka merusak pekerjaan Tuhan. Mereka harus ditegur dengan keras. Ditegur dengan firman Tuhan. Jadi kalau dengar Pendeta Wanda Dumais bicara keras-keras bukan karena saya mau marah-marahin orang. Tidak. Karena firman Tuhan mengatakan orang-orang yang seperti itu harus dikeraskan. Karena mereka hidup dengan tidak sehat. Karena mereka tidak mau mencari ajaran sehat. Karena mereka hanya ingin telinga mereka dipuaskan. Begitu saudara.
Paulus sudah ingatkan kepada Timotius, akan datang waktunya. Dan firman Tuhan ini kita bisa katakan sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Sementara ada waktu itu, orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Jelas, ajaran sehat itu sound doktrin. Orang tidak dapat lagi menerima sound doktrin. Mereka katakan mereka beribadah, tapi ibadah mereka itu bukan ibadah kepada Tuhan. Karena ajaran yang diajarkan bukan ajaran yang sehat. Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini sama dengan Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi ajaran sehat itu penting. Kalau saya bicara mulut saya berbusa-busa tentang ajaran sehat, saya bersemangat mengatakan sound doctrine karena saya ingin mendorong orang sehat dalam iman. Orang yang tidak sehat dalam iman, mereka adalah pengacau di dalam iman Kristen. Mereka adalah perusak pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak sehat dalam iman, mereka fitnah sana-sini. Mereka ingin menghancurkan orang lain supaya jangan dengar ajaran sehat. Kalau perlu tidak perlu dengar khotbah dari Pendeta Wanda. Kenapa? Karena akan membuat orang sehat imannya. Begitu kan? Begitu mereka dengan segala cara akan merusak. Saudara yang dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa aslinya dikatakan pasagrafe theopenustos, kai opelimos pros didas kalian, pros elektion, pros epanortosin, pros paedean tenen dikayosune. Saudara, firman Tuhan itu, ajaran sehat itu adalah theopenustos. Adalah nafas Allah. Sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Firman dari Allah, keluar dari mulut Allah. Yaitu diri Allah sendiri. Engkau jangan cari Allah dalam penglihatan, dalam bahasa roh. Dalam mimpi, dalam nubuatan, dalam semua yang ngero-ngero. Ingin dengar Tuhan bicara, ingin dapat jamahan. Saya bilang jamahan itu pegang. Supaya Tuhan pegang. Tidak ada yang seperti itu. Engkau mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam pasagrafe theopenustos. Segala firman Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, di situ engkau bertemu dengan Tuhan. Itulah ajaran yang sehat. Dan firman Allah itu mengajar. Jadi jangan bilang tidak ada ajaran. Jangan bilang kita tidak peduli doktrin. Pendeta yang bodoh itu tidak bicara tentang doktrin. Dia bilang doktrin tidak penting. Padahal di mimbar dia mengajar. Makanya saya ingin semua hamba Tuhan itu sekolah dengan benar. Supaya mengajar benar. Saya tidak berteologi katanya. Teologi itu jahat. Siapa bilang engkau tidak berteologi? Engkau berteologi tapi tidak tahu teologimu apa. Karena tidak pernah belajar. Begitu. Nah saudara, makanya kita harus diajar. Firman Tuhan katakan, pasa grafe theopenustos. Segala tulisan firman Allah itu dikatakan kai opelimos pros didas kalian, mempunyai keuntungan untuk mengajar. Jadi firman Tuhan harus diajarkan, makanya ada muncul ajaran sehat. Kalau engkau tidak peduli dengan imanmu, tidak ada masalah, tidak perlu dengar ajaran sehat, begitu. Maka engkau bosan dengar ajaran sehat. Engkau bosan dengan dengar sound doktrin. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ajaran itu bersumber dari firman Tuhan. Memberi iman kita menjadi sehat. Membuat kita menjadi orang percaya yang kuat.
Makanya kalau ada orang percaya yang suka cekcok sana-sini, mempengaruhi orang, suka fitnah, mulutnya jahat, suka bohong, suka ngomongin jelek, suka bicara-bicara menghasut, itu imannya tidak sehat. Saya garansi. Karena tidak dengar ajaran sehat. Dengar mungkin ajaran sehat, menolak ajaran sehat. Paulus bilang kepada Titus, iman mereka tidak sehat. Makanya membuat percecokan demi percecokan. Bukan Wanda Dumais yang bilang, firman Tuhan yang bilang 1 Timotius 6 ayat 5. Cekcok di dalam gereja karena orang-orang ini pikirannya tidak sehat. Begitu. Karena mereka tidak mau tunduk pada ajaran sehat. Dengarnya itu firman Tuhan yang kacau-kacau, yang diberitakan oleh pendeta yang kacau-kacau. Yang hobinya itu memfitnah, hobinya berkata jelek, hobinya mempengaruhi orang untuk tidak tunduk pada firman Tuhan. Ini hamba Tuhan kurang ajar. Jadi hamba Tuhan tapi tidak mengerti. Hamba Tuhan itu membawa orang di dalam ajaran sehat. Saya tidak membawa engkau mengikuti diri saya. Saya bawa engkau ikut ajaran sehat. Kalau engkau berdiri atas kebenaran, maka engkau mampu menjadi orang yang mengerti ajaran sehat. Jadi semua tulisan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Begitu saudara. Kan ini teori 4M. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya memberikan sebuah rumusan ini teori 4M. Jadi firman Tuhan itu mengajar, menyatakan apa yang benar. Kalau kita tidak tahu apa yang benar, bagaimana kita bisa berpegang pada kebenaran itu? Bahwa kita berpegang pada kebenaran itu supaya praktek beriman kita menjadi benar. Ajaran yang benar menghasilkan praktek iman yang benar. Ajaran sesat menghasilkan praktek iman sesat. Ajaran yang salah menghasilkan praktek iman salah. Masa mau tinggal terus di dalam ajaran yang salah, ajaran yang sesat? Makanya kita perlu pengajaran. Engkau perlu duduk belajar. Diajar. Supaya engkau menjadi sehat di dalam iman. Lalu teori 4M katakan menegur. Saya tidak segan-segan menegur. Menyatakan apa yang tidak benar. Kalau ada kesalahan kita tegur. Begitu. Tidak ada masalah kalau engkau menjadi orang ketika ditegur. Engkau menjadi lemah. Mundur. Bukan begitu caranya. Terimalah teguran dengan hati terbuka. Karena firman Tuhan itu menegur. Makanya banyak orang tidak mau tunduk di dalam gereja lokal karena mereka tidak mau ditegur. Mereka mau lari ke sana, lari kemari. Tidak. Sebagai orang yang punya otoritas, saya akan menegur. Otoritas saya ada di dalam firman Allah. Kalau engkau salah, saya tegur. Begitu. Dan sebagai orang, engkau harus terima teguran itu dengan hati yang lembut. Karena teguran itu menyatakan apa yang tidak benar dalam hidupmu. Menegur di dalam firman Allah. Bukan menegur di depan-depan orang, tidak. Tidak pernah saya lakukan itu mempermalukan orang. Tapi menegur dengan firman Allah. Memberitahu bahwa engkau salah. Kalau engkau salah, mengoreksi. Saya berkali-kali juga tegur orang, dia sakit hati, dia keluar. Ya nggak ada masalah kalau engkau sakit hati, engkau keluar. Begitu. Tapi harusnya engkau punya kerendahan hati untuk dibentuk. Lalu yang ketiga, mengkoreksi. Jadi teori 4M. Mengajar, menegur. Jadi mengajar itu menyatakan apa yang benar. Menegur itu menyatakan apa yang tidak benar. Semua yang tidak benar dalam hidupmu harus ditegur. Ditegur oleh firman Allah supaya jadi sehat. Relakan hatimu untuk ditegur, dibentuk oleh firman. Teguran itu selalu keras, saudara. Meskipun disampaikan dengan kata-kata yang lembut, tapi selalu keras. Banyak orang kan yang tidak mau ditegur. Kenapa tidak mau ditegur? Firman Tuhan memberikan teguran. Begitu, relakan hatimu untuk ditegur. Ketiga, mengkoreksi. Memberitahu supaya menjadi benar. Dikoreksi. Oh, ini masih ada yang salah ya. Jalan dalam jalan yang benar.
Keempat, mendidik. Ini teori 4M ini dari 2 Timotius 3 ayat 14. Mendidik itu memberitahu supaya tetap menjadi benar. Jadi kalau sudah ada dalam sound doktrin, tetap dalam sound doktrin. Berpegang dalam ajaran sehat. Bukannya mau keluar dari sound doktrin. Ada orang yang bilang saya, mau keluar dari sound doktrin. Saya bilang, bagaimana kamu keluar dari sound doktrin? Sound doktrin itu ajaran Yesus. Engkau mau keluar dari ajaran Yesus? Oh, saya tidak mau lagi ikut pendeta Wanda. Dulu ada itu, namanya Novita Yosef ikut saya begitu. Sudah dibikinin jemaat di tempat mereka, lalu ditegur tidak mau dengar, lalu bilang mau keluar dari sound doktrin. Saya bilang, loh kok mau keluar dari sound doktrin? Sound doktrin itu ajaran Tuhan. Ajaran yang sehat. Kalau engkau keluar, engkau tidak lagi menjadi orang percaya yang benar. Imanmu tidak sehat. Oh, mau keluar aja dari pendeta Wanda, ya silakan aja. Saya bilang, kok tidak pernah masuk ke saya, kok mau bilang mau keluar. Begitu. Jadi saudara, saya mau katakan di sini bahwa kita itu dididik supaya tetap menjadi benar. Sekali berpegang pada sound doktrin, pegang kuat-kuat. Bahkan semakin lama semakin kuat, bukannya melepaskan diri. Jadi teorinya kan ada 4, teori 4M. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan ayat itu lagi. Dikatakan firman Tuhan apa? Bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini namanya teori 4M, mengajar. Jadi saya tidak akan bosan-bosan bicara tentang sound doctrine, ajaran yang sehat. Kalau engkau bosan dengan ajaran yang sehat, engkau bukan murid Tuhan. Ya silakan aja keluar dari sound doctrine. Kalau engkau tidak mau dengar sound doctrine itu ajaran sehat. Sehat dalam iman. Dan Tuhan bilang memang karena dunia ini sekarang sudah semakin tidak benar. Dan di dalam gereja orang tinggalkan ajaran sehat. Makanya segelintir orang harus bertahan di dalam ajaran sehat itu. Mengajar, menyatakan apa yang benar. Menegur, menyatakan apa yang tidak benar. Harus ada teguran. Ketiga, mengkoreksi, memberitahu supaya menjadi benar. Keempat, mendidik, memberitahu supaya tetap menjadi benar. Jadi kalau sudah ada di dalam sound doktrin, ajaran sehat, tetap di dalam ajaran sehat. Jangan kemana-mana lagi. Karena itulah ajaran Tuhan Yesus. Begitu. All scripture is given by inspiration of God. And is profitable for doctrine. Ya kan, ada kata doktrin. For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Begitu. Saya tekankan ini supaya kita jelas di sini, saudara. Jadi doktrin itu penting. Pengajaran itu penting. Karena pengajaran itu membuat kita memiliki set of belief. Karena ada pengajaran, kita bisa mempraktekkan praktek beriman yang benar. Jadi kalau orang hamba Tuhan mengaku tidak ada ajaran, jangan ikuti dia. Ajarannya kacau pasti. Dia tidak mengerti ajaran Alkitab. Kalau ada hamba Tuhan yang bilang, saya tidak berteologi. Teologinya kacau. Itulah teologinya. Begitu. Karena semua yang kacau-kacau itu yang diajarkan. Tapi kita mengajarkan ajaran yang sehat. Supaya imanmu menjadi benar. Supaya hidupmu menjadi Alkitabiah. Supaya kita menjadi Alkitabiah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Jadi kita menghasilkan praktek iman yang benar, saudara. Iman yang sehat akan membuat gereja kita itu sehat. Tapi kalau ada orang yang tidak sehat di dalam iman, merekalah yang mengacau, membuat percekcokan, memfitnah, menarik orang, mengatakan kata-kata yang jahat, menghasut orang, membuat orang tidak tenang. Nah, itu karena apa? Karena iman tidak sehat, mulutnya akan jahat sekali. Begitu, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari berjalan semakin lama, semakin sehat. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing.